Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil praktikum kami, yaitu laporan penanganan produk olahan pertanian singkong, kelontang, kelanting. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Nur Aini, NPM 19754027, dan teman saya Tina Handayani, NPM 19754030 dari Program Studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung tahun 2021. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama, latar belakang. Saat ini, singkong menjadi fokus kebijakan pembangunan pertanian 2015 sampai dengan 2019, di mana yang menjadi fokus adalah pembangunan singkong sebagai bahan pangan, sebagai bahan makanan pokok lokal, produk industri pertanian, dan bahan baku industri. Fokus pengembangan singkong dilakukan karena singkong dapat memberikan nilai produk lebih tinggi dan memiliki beragam produk turunan yang sangat protektif dan berkelanjutan sebagai pangan maupun non-pangan. Salah satu produk turunan singkong adalah kelanting. Kemasan makanan merupakan bagian dari makanan atau minuman sehari-hari yang kita konsumsi. Bagi sebagian besar orang, kemasan hanya sekedar bungkus makanan dan cenderung dianggap sebagai pelindung saja. Pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan untuk penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat memberi pencegahan atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik, gesekan, benturan, atau getaran. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tahapan penanganan produk kelanting. Yang kedua, mengetahui analisis biaya HPP dan keuntungannya. Yang ketiga, mengetahui persepsi konsumen terhadap produk jadi. Selanjutnya, penanganan produk. Yang pertama, penimbangan. Dalam proses sebelum melakukan pengemasan produk olahan pangan kelanting, maka perlu dilakukan penggunaan alat, yaitu timbangan digital, untuk mengetahui berat keseluruhan produk sebelum dikemas dan menimbang kembali produk untuk masing-masing dimasukkan ke dalam. Selanjutnya, pembuatan label. Pencantuman label di kemasan oleh pelaku usaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PBPOM. Label pangan juga mengatur keterangan label pangan yang harus dicantumkan. Menurut PBPOM, label pangan saling terkait. Label membuat keterangan sebagai berikut. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, daftar bahan yang digunakan. Yang ketiga, berat, bersih atau isi bersih. Yang keempat, nama alat pihak yang memproduksi. Yang kelima, halal bagi yang dipersyaratkan. Yang keenam, tanggal dan kode produksi. Yang ketujuh, keterangan kadaluarsa. Yang kedelapan, nomor izin edar. Dan yang kesembilan, asal usul bahan pangan tertentu. Persiapan kemasan dan label produk. Konsumen cenderung akan memilih produk dengan kemasan UKM yang baik dibandingkan dengan produk yang dikemas secara biasa saja. Maka dari itu, teknik packing produk sangat diperlukan untuk menarik minat konsumen ketika akan membeli barang. Kemasan makanan yang berbahan plastik banyak ditemukan di pasaran produk olahan. Plastik mudah dapat sangat fleksibel penggunaannya. Plastik sering digunakan dalam industri pengemasan karena memiliki kelebihan-kelebihan antara lain melindungi isi dengan baik. Unsur proteksi merupakan fungsi pengemasan. Ringan atau biaya transportasi lebih murah. Selanjutnya, tidak mudah pecah sehingga mengurangi faktor resiko dan kerugian selama penyimpanan dan transportasi. Bisa diberikan warna untuk memenuhi selera, bisa dibuat berbagai macam bentuk, bisa diperinting dan memiliki daya tahan terhadap karatan, keadaan cuaca, dan berbagai jenis bahan kimia. Salah satu kemasan yang digunakan adalah kemasan aluminium foil atau kemasan
Alufoil adalah kemasan produk dengan menggunakan bahan dasar aluminium foil. Pada umumnya, kemasan digunakan untuk produk-produk yang terlindungi dari cahaya matahari dan produk bubuk dan mudah menggumpal. Nah, selanjutnya adalah pengemasan produk. Produk kami dikemas dengan kemasan alufoil standing pouch dengan ukuran 13 x 20 cm yang telah ditempel dengan label yang telah dipersiapkan. Kemudian, produk dimasukkan dan ditimbang dengan masing-masing berat sebanyak 120 gram per kemasan. Setelah berat dirasa cukup, kemasan diklip dan dengan bantuan mesin perekat, plastik direkatkan untuk menambah keamanan produk dan kualitas produk agar tetap renyah. Selanjutnya masuk ke biaya. Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru direncanakan. Nah, yang pertama ada perhitungan biaya tenaga kerja. Kelompok kami melakukan pengerjaan dari jam 10 sampai jam 11. Jadi waktu yang digunakan selama 1 jam dilakukan dengan 2 orang. Jadi 1 jam dikali 2 orang sama dengan 2 jam kali 1 HOK bagi 7 sama dengan 0,29. 1 HOK sama dengan 50.000. Jadi 0,29 kali 50.000 sama dengan 14.500. Selanjutnya biaya total variabel. Biaya total variabel terdiri dari kelanting 2 kg dengan harga 44.000, upah 14.500, biaya kemasan 8 pieces 54.900, biaya label 18 pieces 5.400 dengan total 118.800. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa keseluruhan biaya variabel kami adalah sebesar 118.800. Selanjutnya adalah penerimaan. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima dari penjualan hasil produk kepada pedagang atau langsung kepada konsumen. Nah, penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya. Nah, ada beberapa konsep penerimaan yang penting dalam melakukan analisis perilaku produsen menurut Bujono tahun 1996. Produk kelanting kami dikemas dalam bentuk kemasan dengan berat bersih 120 gram. Jadi dari 2 kg itu mendapat hasil 18 pieces. Kami menjual produk kami dengan harga 118.800 dibagi 18 pieces sama dengan 6.600. Jadi HPP-nya sebesar 6.600. Harga jual sama dengan 6.600 ditambah 10% dikali 6.600 sama dengan 7.260 rupiah. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh adalah 7.260 dikali 18 pieces dikurang 118.800 sama dengan 130.680 dikurang 118.800 sama dengan 11.880 rupiah. Yang selanjutnya adalah perspektif pelanggan. Nah, dari hasil penjualan yang kami lakukan, kami sudah melakukan survei kepada pelanggan yang membeli produk kami. Komentar yang diberikan oleh pelanggan alhamdulillah sangat baik. Mengenai kemasan, pelanggan berkomentar bahwa kemasan sudah sangat baik dan rapat sehingga produk kami tahan lama. Dilihat dari label juga sudah sangat baik karena komponen yang terdapat dalam label itu lengkap sehingga konsumen dapat dengan jelas melihat komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam produk kami. Demikianlah presentasi singkat dari kami tentang laporan praktikum manajemen logistik kami tentang penanganan produk. Semoga presentasi kami kali ini dapat menyelesaikan tugas manajemen logistik dan semoga dapat membantu teman-teman semua yang telah menonton. Apabila kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.